Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya Sakti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang patek atau patol atau bisul lah, menyebutnya pada piikan merpati pos, terutama merpati pos ya. Dia rentan sekali terkena patek untuk burung-burung yang muda. Biasanya merpati pos itu harus wajib kena patek seumur hidup sekali. Kalau waktu piikan nggak kena patek, biasanya setelah dewasa dia juga akan kena patek atau patol. Seperti ini. Patol itu biasanya penyebabnya karena kandang kotor dan lembab. Terus juga yang utama adalah nyamuk. Apakah patek itu menular? Menurut saya patek itu tidak menular selama imunitas burung muda itu bagus. Seperti yang saya tunjukkan ini burung saya kena patek seperti ini kena patek. Ini jadi dari 4 ekor yang kena patek itu 3 ekor. Ini satu petasan pun dia tidak kena patek karena mungkin ini punya imunitas yang bagus seperti ini. Biasanya patek itu menyerang pada piikan umur di atas 2 minggu karena dia tidak dirami oleh induknya, biasanya tergigit oleh nyamuk menyebabkan patek atau kandangnya juga lembab. Patek itu ada 2 jenis, yaitu patek basah dan patek kering. Biasanya yang agak susah itu patek basah. Biasanya patek basah akan semakin parah kondisinya burung bila tidak diobati. Kalau patek kering biasanya seperti ini burung-burung saya kena patek kering. Jadi dia tidak menular ke seluruh bagian ya, seperti ini. Ini satu tidak kena, yang 3 ekor kena. Obat alaminya yang paling gampang adalah dijemur. Merpati piik yang kena patek kita jemur aja, nanti otomatis patek itu akan sembuh sendiri, akan mengering. Atau bisa juga kita bantu dengan obat-obatan untuk obat gatal pada orang ya, seperti salep lawan 8, minyak cengkeh, minyak tawon, dan lain-lain. Pokoknya yang bersifat panas atau pakai super tetra. Pokoknya obat gatal lah. Nanti secara otomatis dia akan sembuh sendiri seperti ini. Ini pateknya sudah mulai kering. Biasanya kenapa orang bilang diumbar saja mas biar sembuh sendiri, karena ya otomatis merpati akan berjemur dan imunitas itu akan naik sendiri biasanya kalau merpati dijemur. Paling alami seperti ini, kita jemur. Tapi ingat ya, jemur piik itu jangan terlalu lama karena burung ini masih muda. Biasanya setelah kita jemur terlalu lama, dia akan membuka parunya, menyebabkan pertumbuhan bakteri di dalam paru itu yang dapat menyebabkan penyakit goham pada burung muda. Nah, yaitu penjemuran tidak boleh terlalu lama, cukup maksimal 30 menit, itu tergantung cuaca. Kalau cuacanya terlalu panas, 15 menit sudah cukup karena burung-burung muda ya. Jadi patek itu akan sembuh sendiri secara alami bila imunitas merpati itu bagus. Potensi merpati mati karena patek itu sangat kecil. Biasanya dia akan sembuh total, nggak akan ada cacat kecuali patek basah. Yang penting kalau udah mulai ada gejala patek, kita jemur dan kita obati. Kalau saya milihnya pengobatannya itu pada sore hari, karena obat itu kan bersifat panas. Jadi kalau sore hari waktunya merpati istirahat, kita obatin. Tapi kalau pagi hari biasanya nanti merpatinya akan, kata orang, seperti jekutrut, seperti orang sakit lah gitu. Dia jadi malas makan. Jadi lebih baik kita ngobatinnya sore hari dan pagi kita jemur. Seperti ini. Ini merpati yang saya yang kena patek. Ini bersifat patek kering. Patek itu jangan menular. Dan potensi merpati mati karena patek itu sangat kecil, perbandingannya kecil sekali.
Biasanya patek akan terjadi bila nyamuk banyak. Biasanya pada pergantian musim, dari musim kemarau ke musim hujan dan sebaliknya. Karena imun piekan itu menurun dan imun indukan juga menurun. Jadi banyak burung akan kena patek atau patol. Yang lebih baik kita jemur seperti ini. Ini piekan saya 4 ekor yang mau saya kirim ke Tangerang. Ini kena patek. Tapi ini nanti saya kirim pun saya garansi bila piek ini mati karena patek akan saya ganti dengan yang baru. Karena ini sudah patek kering, berarti resiko parahnya tidak mungkin. Ini sudah penyembuhan. Ini saya dekatkan ya. Ini piekan saya yang kena patek. Itu saya obatin pakai minyak tawon. Nih, udah mulai kering. Ini udah mulai kering kan. Dia kalau biasanya kalau pateknya kuning dan basah seperti apa ya, bisul, dia bisa tambah parah. Ini udah mulai kering nih. Tinggal proses penyembuhan, ini sekitar 2 minggu nanti sembuh total. Biasanya patek akan menyerang di kelopak mata, hidung, dan ini pangkal sayap seperti ini. Biasanya juga dubur juga kena patek seperti ini di duburnya. Ini seperti ini. Tuh. Seperti ini tuh. Dia kena patek. Ini dubur. Karena dagingnya itu masih muda. Tapi dengan penjemuran yang baik, dia akan sembuh sendiri. Karena ini bersifat basah. Patek kering ya. Ini karena di saya itu banyak nyamuk. Jadi jangan khawatir burung kalian mati selama kandang kalian bersih, piekan dijemur, maka patek itu akan sembuh. Nggak akan menyebabkan cacat bila pateknya masih kecil. Biasanya patek akan menyerang kaki. Yang paling bahaya itu kalau sudah sampai ke kaki, nanti menjalar ke badan. Kalau ini kakinya masih aman, jadi potensi sembuhnya sangat besar. Nih, jadi ini satu tetasan aja, ini enggak patek, ini polos bersih. Yang patek ini biasanya karena kandang lembab, utama sih nyamuk. Nih, kita jemur, tapi jangan terlalu lama karena ini masih muda. Obat alami yang kita jemur, dia akan nanti sembuh. Biasanya dia akan mulai sembuh pada umur 2 bulan. Dia patek itu akan kering dan otomatis mengelupas sendiri. Biar cepat sih kita bantu dengan pengobatannya. Seperti itu ya. Dia kita jemur cukup 30 menit lah, lama-lamanya tergantung cuaca. Kalau cuacanya nggak terlalu panas sih bisa 1 jam. Karena ini burung itu nanti secara otomatis patek atau patol akan sembuh sendiri. Seperti itu. Saya 3 ekor kena, bukan, nah sih merpati saya sudah sering kena ini sih patek atau patol. Enggak baik itu burung bagus, burung murah, atau kandang bagus atau kandang murah, patek itu biasanya disebabkan oleh nyamuk. Karena sebaiknya saran saya kandang kalian itu diberi lampu yang berwarna merah. Jadi itu untuk mencegah nyamuk dan juga memberi kehangatan pada merpati. Jadi saya tidak takut burung saya kena patek mati. Biasanya potensi matinya itu kecil. Ini kalau patek itu tidak terlalu parah atau patek basah, itu dia akan otomatis nanti sembuh. Kita jemur piekan ini akan harusnya ini 2 ekor sudah turun dari sarang atau udah terbang, cuman karena patek dan mau saya kirim jadi tidak saya umbar supaya di kandang barunya nanti dia langsung koma. Karena yang megan-megan itu dia harusnya sudah ke atas genteng. Terlihat dari kelopak matanya udah mulai mau berubah. Jadi saya kandangkan, nanti saya kirim. Kalau ini pateknya udah kering dan yang putih juga udah bisa makan sendiri, nanti saya kirim
Jadi bagi pemula apa yang baru melihara pos punya piakan patek, jangan khawatir. Yang penting kita obatin, jaga kebersihan kandang, maka otomatis patek itu akan sembuh sendiri. Obat patek murah kok, bisa Salep 8, minyak tawon, minyak cengkeh. Kalau misalnya disundut api atau di rokok saya sih itu juga baik, cuman terlalu keras ya. Nanti bila nggak benar, burung itu akan cacat. Oh, yang bersifat panas, karena patek itu seperti bisul ada akarnya, jadi situ ada seperti tanaman akar yang menggerogoti jaringan pada burung. Karena itu perlu kita jemur agar akar patek itu mati. Tuh, 2 sudah mulai kering, 3 ekor malah. Yang satu ini aman, dia nggak kena patek, mungkin karena imunnya bagus. Jadi patek itu dia menular seperti penyakit-penyakit virus atau dan lain-lainnya. Patek itu penyebab utamanya adalah kandang kotor dan juga nyamuk biasanya. Karena itu kita jemur aja burung kita biar patek itu panas dan imun. Biasanya penjemuran itu akan meningkatkan imunitas burung merpati pos yang kita punya. Yang penting penjemuran jangan terlalu lama, karena burung muda tidak kuat panas ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi yang burungnya pada kena patek atau patol.